Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar pagi hari ini mari kita bawa hati kita. Firman Allah biar mengajari dan menegur hidup kita supaya jalan kita itu benar. Gak apa-apa firman Allah itu keras kadang-kala dalam hati kita supaya kita diingatkan bagaimana kita hidup. Karena firman Allah itu mengerjakan sesuatu yang kekal dalam diri kita. Ya, sehingga sesuatu yang kekal itu akan menggeser sesuatu yang sementara. Karena itu pilihlah diri kita untuk diajari firman Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami menyerahkan hati kami dan hidup kami. Biar kami memiliki teachable heart, hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Sehingga Engkau yang menunjukkan jalan-jalan-Mu bagi kami. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan diambil dari Amsal 23 ayat 20. Dikatakan begini. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Nah, Alkitab mengajari kita untuk memperhatikan komunitas kita. Kenapa ini penting? Karena komunitas itu mempengaruhi hidup kita. Saudara, kita ini adalah makhluk sosial. Artinya kadang-kadang saudara, di mana kita hidup, lingkungan seperti apa, nah seperti itulah kita akan jadi. Nah, karena itu saudara, salah satu faktor untuk kita ini bisa bertumbuh dalam Tuhan adalah ini loh, memperhatikan komunitas kita. Jangan sampai kita ini bergaul dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang artinya ini orang-orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Bukan berarti tidak boleh, artinya bukan berarti hidup kita tidak bisa diberkat, bukan. Tetapi kekuatanmu itu Anda yang tahu. Bagi beberapa orang mungkin ketika dia berada di dalam sebuah lingkungan yang salah, tiba-tiba ikut salah. Karena apa? Dia tidak punya dasar yang kuat. Makanya ini penting untuk selalu diingatkan. Alkitab berkata, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Artinya jangan ada di antara orang-orang yang tidak pernah menghargai firman Allah sebagai firman Allah yang hidup. Karena nanti ditakutkan seperti itulah Anda jadi. Kita ini punya gengsi yang kadang susah untuk kita kontrol. Ya, kita ini takut kalah, takut diremehkan, takut dianggap cupu lah, dan lain sebagainya. Sehingga lingkungan kita ini seolah-olah menekan hidup kita untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Nah, untuk itu saudara perlu sebuah keputusan tegas dari diri kita. Ya, untuk berkata tidak kepada dosa. Karena itu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan demi supaya kita ini tidak bergaul dengan mereka. Yang pertama adalah tadi saya bilang, beranilah berkata tidak. Saudara, kalau kita berada di dalam lingkungan itu kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa kita kontrol karena ya mungkin sangat situasional sehingga kita bisa berada di sebuah situasi atau lingkungan yang buruk. Ya, mungkin karena alasan A, B, C, D kita berada di situ. Tapi yang harus kita pegang adalah beranilah berkata tidak. Saudara, berani berkata tidak tanpa merasa bersalah itu penting. Karena ini yang membuat kita diselamatkan. Ketika kita ini digoda, ketika kita ini diminta apalagi sesuatu yang berurusan dengan gengsi kita. Ya, ada beberapa orang yang diminta, ayo kita lakukan ini. Kalau kamu nggak melakukan, kamu bukan teman kita. Wah, itu susah. Tapi saudara beranilah berkata tidak itu berarti kita tuh bisa memilih kepada siapa kita takut. Disitulah kekristenan kita itu nyata. Ya, kata Alkitab dalam Galatia, coba kita lihat dalam Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat 10, kalau nggak salah Galatia pasal 1 ayat 10. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Galatia pasal 1 ayat 10. Ya, dikatakan begini. Ya, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Maka aku ini bukanlah hamba Kristus. Alkitab jelas berkata bahwa
Kalau kita ini masih menyukakan orang lain, ya menyukakan orang lain, kita ini bukan hamba Kristus. Nah, Tuhan ingin setiap kita itu berani untuk berkata tidak kepada dosa. Kadang-kadang ketaatan kita ini beresiko sih. Tapi kasih-Mu kepada Tuhan itu yang membuat kita ini berada di dalam kasih karunia Tuhan. Semakin berani Anda berkata tidak, saya percaya Tuhan menyertai-Mu. Justru jangan dipikir Anda akan jadi batu sandungan. Bukan. Ketika Anda hidup dalam kebenaran, ketika Anda hidup dalam terang, saudara, hidupmu itu pasti akan jadi berkat. Karena apa? Dosa itu selalu, orang berdosa itu sebenarnya mereka itu rindu kebenaran dinyatakan. Kalau mereka marah, mereka benci, itu karena mereka terluka aja. Makanya keputusannya ada dua, mau bertobat atau semakin membenci. Jadi itu yang kita alami. Karena itu kita sebagai anak Tuhan jangan takut. Beranilah berkata tidak kepada semua dosa. Dan itu yang membuat kita akan tetap kuat. Amin. Halo, amin. Lalu yang kedua, ya, dikatakan janganlah engkau berada di antara peminum anggur dan pelahap daging karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Nah, yang kedua begini loh saudara. Ya, untuk supaya Anda tahu bahwa nanti jangan bergaul dengan mereka, hati-hati. Di ujung akhir dari orang yang bergaul dengan orang berdosa adalah kemiskinan. Kemiskinan itu bukan hanya harta, tetapi juga secara rohani. Anda akan mengalami penurunan. Tidak lagi excited, tidak lagi bergairah dengan Tuhan. Anda kehilangan sebuah kesempatan untuk bergairah dengan Tuhan. Tiba-tiba manusia rohmu itu jadi semakin menurun. Karena apa? Mulai kompromi dengan dosa. Mulai ikut-ikutan dengan mereka. Nah, ini adalah rencana si jahat untuk menjatuhkan Anda dan saya. Ketika kita gagal untuk berada dalam sebuah posisi yang benar, maka iblis itu mencoba untuk kita ini menghancurkan dasar kekuatan kita sehingga kita mulai kompromi dengan dosa. Dan kompromi dengan dosa itu membawamu turun ke bawah, tidak akan naik. Saudara, begitu Anda kompromi, begitu Anda berusaha untuk menyukakan orang, maka Anda akan langsung ditarik ke bawah. Dan itu tidak akan membuatmu naik ke atas. Kemiskinan itu akan menjadi bagian kita. Nah, ini yang paling berbahaya. Karena itu ayo sama-sama kita ini berkata, tadi pertama berani berkata tidak. Yang kedua, kau tahu ujung akhir daripada bergaul dengan hal yang salah adalah kemiskinan. Kemiskinan bukan jasmani saja, tetapi secara rohani juga akan mengalami kemiskinan. Lalu yang ketiga, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dikatakan kantuk. Kantuk itu, mengantuk itu berarti apa itu? Mulai padam. Ya, mulai padam. Mulai padam dan membuat orang itu berpakaian compang-camping. Compang-camping itu artinya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saudara, ujung daripada rencana si jahat itu adalah menarik Anda dari keselamatan. Ini yang paling bahaya. Ya, kita itu akhirnya bukan hanya miskin, tapi rohani kita ini semakin menurun, semakin pudar, mulai pudar, akhirnya kita mengalami kematian di dalam roh kita, sehingga kita nggak lagi semangat lagi dengan Tuhan. Kekristenan kita cuma agama. Kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Minggu ke gereja sih, tapi dosa jalan terus. Dulu waktu berbuat dosa kayak hati kita tuh kayak bergetar, takut. Gitu. Tapi sekarang jadi biasa. Nah, seperti ini yang disebut dengan compang-camping tuh kayak begini. Anda punya statusnya sebagai orang Kristen, tapi Anda sudah kehilangan minyaknya. Sehingga kita tuh masuk dalam bilangan 5 gadis yang bodoh. Karena apa? Kita tidak punya minyak. Yang menyalakan lampu, yang menyalakan status kita itu sudah nggak ada. Itu dalam keadaan compang-camping. Betul-betul kita berada di bawah dan keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak mempertahankannya. Karena itu saudara, jangan sembarangan bergaul. Lihat pergaulanmu, lihat komunitasmu. Ya, dan dari situlah kita bisa melihat kalau komunitas kita baik, di GMS ada namanya CGCG. Ayo kita hidup dalam kelompok keluarga rohani, di mana di situ kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling memperhatikan. Nah, saya percaya Anda tidak pernah sendiri karena Anda punya keluarga. Ayo masuk ke CGCG yang ada. Sehingga dari CGCG itulah kehidupanmu boleh terus dipelihara, dijaga, didoakan, diperhatikan. Amin. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan.
Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajari kami untuk tetap berkata tegas untuk semua hal soal kebenaran dalam hidup kami. Untuk kami boleh berani berkata tidak kepada dosa, pada pergaulan yang buruk, supaya setiap kami boleh terhindar dan hidup kami kepada apa yang benar. Tuhan, ingatkan kami, pergaulan yang salah itu bisa menghancurkan, itu akan membawa kami kepada kemiskinan, bukan hanya jasmani tapi juga secara rohani kami akan jatuh miskin. Bahkan terakhir yang ketiga, kami bisa mengalami yang namanya kecompang-campingan. Artinya statusnya mungkin ada sebagai orang Kristen, tapi status itu sudah tidak ada minyaknya lagi. Hidup kita kami bisa biasa dan kami menuju kepada yang namanya kematian rohani. Tuhan, tolong kami untuk kami hidup bersama dengan Engkau. Lalu biar firman-Mu hari ini kuat dalam hati kami, supaya kami boleh berhati-hati dengan komunitas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Senang terus bisa menyampaikan firman Allah buat Anda. Saya berharap Anda tetap semangat untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Biar nilai-nilai kehidupan ini terus dibagi, sekalipun tetap dengan sederhana 10 menitan. Tapi paling tidak ini ada nilai yang dibagi buat hidup Anda. Dan itu tetap ikuti acara Kerenungan Firman-Mu ya, tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Nah, di situ Anda akan terus diberkati. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terupdate di acara-acara rohani yang terus akan memberkati hidup Anda. Tetap semangat sebab Tuhan menyertai kita untuk selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Bye-bye.